Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta di channel saya tentunya ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik, adalah bagaimana Anda bisa untung ya ataupun kaya dari hutang ya, setelah yang satu ini. Oke guys, mungkin teman-teman banyak yang bingung ya tentang topik bagaimana sih kaya dengan hutang gitu ya. Bagaimana sih Anda bisa kaya dengan hutang? Wah, ini sangat-sangat menarik ya guys, karena mungkin sekarang banyak orang yang melakukan hutang gitu ya. Tapi masalahnya ketika melakukan hutang ternyata mereka tidak bisa membayar. Nah, ini yang teman-teman saya harapkan jangan sampai terjadi kepada Anda ya. Meskipun kalau Anda lihat di sana, di luar sana banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk melakukan hutang dan tanpa jaminan guys. Tapi saya boleh tekankan kepada Anda, please jangan lakukan berhutang terhadap hal-hal yang seperti itu tadi ya. Hutang online ya, hutang yang tanpa jaminan guys, itu sangat-sangat merugikan Anda sendiri ya. Kenapa merugikan? Karena kondisinya ketika Anda merugikan, ketika Anda mendapatkan hutang tersebut ya, alhasil adalah Anda akan membayar bunga atau denda ataupun biaya-biaya yang cukup besar. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan, jangan sampai melakukan hal tersebut. Ya, saya nggak sarankan sebagai perencana keuangan atau sebagai coach bisnis, saya nggak menyarankan untuk Anda melakukan hutang seperti tadi. Ya, tapi yang hari ini akan saya bahas adalah hutang yang lain, bukan hutang yang menggunakan teknologi informasi ataupun hutang-hutang yang tanpa jaminan. Itu sangat-sangat merugikan Anda. Oke? Nah, sekarang guys, banyak pengusaha. Kita ngomong dalam konsep bisnis ya guys ya. Anda misalnya sebagai pengusaha, saya hari ini nggak bahas Anda sebagai personal, sebagai Anda yang berhutang fintech tadi. No, hari ini saya nggak akan bahas itu. Saya hari ini akan membahas bagaimana Anda sebagai pengusaha ataupun Anda sebagai entrepreneur, Anda bisa mendapatkan untung atau Anda bisa mendapatkan support gitu ya daripada transaksi hutang. Nah, ini yang Anda perlu perhatikan karena ini teknik guys ya. Sekali lagi, ini teknik yang bisa Anda pakai dalam bisnis Anda. Nah, satu pertama yang perlu Anda ketahui, banyak orang yang di dalam berusaha, mereka kadang-kadang takut untuk melakukan hutang ya. Mereka takut untuk berhutang, alias apa? Mereka kalau bisa semua payment, semua pembayaran dibayar secara langsung gitu ya, dapat beli barang, mereka langsung membayar secara langsung. Jadi tidak mau ngutang mereka kalau bisa. Nah, itu bagus juga. Tapi ada juga orang yang tipikalnya adalah mereka sukanya berhutang ya. Mereka berhutang kepada supplier, kalau bisa pembayarannya dimundur. Kalau perlu nanti bayarnya setahun lagi atau malah nggak perlu bayar gitu ya. Wah, ini jangan sampai ya. Nah, ini saya nggak nyarankan yang nomor 2 guys ya. Saya nggak suka yang nomor 2 yang terlalu dimundur ya. Tapi sekarang saya sarankan teman-teman yang nomor 3 ya. Ternyata guys, Anda bisa mendapatkan keuntungan tambahan itu dari hutang. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari hutang? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik untuk Anda lakukan sebagai pembisnis. Nah, yang perlu Anda perhatikan guys, ternyata kalau kita punya siklus bisnis ya, itu ada beberapa macam yang Anda perlu tahu. Yang pertama itu adalah Anda melakukan proses bisnis namanya pembelian. Oke? Nah, pastinya Anda ketika melakukan mau menjual barang, Anda akan melakukan pembelian terlebih dulu. Ya, Anda akan melakukan pembelian terlebih dulu, ya. Nah, pembelian ini yang biasanya bisa Anda lakukan secara Anda langsung cash, Anda langsung membayar kepada supplier Anda, atau Anda melakukan dengan cara berhutang. Misalnya Anda beli hari ini dan Anda baru membayarnya misalnya 1 bulan ke depan. Nah, itu namanya hutang, guys. Ya, itu namanya hutang. Itu siklus bisnis yang pertama. Nah, siklus bisnis yang kedua adalah ketika barang ini sudah sampai ke tempat Anda, ke gudang Anda ataupun ke toko Anda, barang ini sampai berapa lama lagi dijual. Ya, ini hal yang perlu Anda perhatikan ya. Ketika Anda punya barang beli ke toko dan Anda mau menjual, sampai dijual, ini berapa lama waktu yang dibutuhkan barang Anda bisa sampai terjual. Nah, ini perlu Anda perhatikan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu melakukan pembeliannya banyak. Ya, karena apa? Kan mungkin karena mereka merasa, oh harganya lebih murah, oh harganya mungkin karena didiskon. Ya, itu bagus juga guys. Tapi kalau semakin Anda beli banyak barang dan Anda tidak bisa menjualnya dengan cepat, maka barang ini akan ngendon atau akan tertahan di gudang. Ya,
Semakin lama tertahan di gudang, semakin kondisinya barang ini akan memiliki biaya yang cukup besar untuk Anda, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga guys adalah siklus terkait dengan waktu Anda menjual barang, ya. Nah, ketika Anda menjual barang, tentunya Anda tidak langsung mendapatkan cash. Kalau seandainya Anda menjualnya secara memberikan hutang, ya, Anda menjualnya secara kredit, ya, alias Anda memberikan hutang kepada customer Anda, ya. So pasti ketika waktu itu terjadi, Anda tidak bisa langsung mendapatkan cash, mendapatkan uang tunai daripada penjualan Anda. Nah, ini yang namanya siklus penjualan dengan menggunakan piutang. Oke? Jadi Anda menjual tidak langsung mendapatkan cash, alias customer Anda berhutang kepada Anda. Nah, ketiga siklus ini yang perlu Anda perhatikan guys. Ya, ada namanya siklus pembelian, ya, nyambung ke hutang, ada yang namanya siklus penyimpanan barang, dan ada namanya siklus untuk penjualan yang tidak langsung mendapatkan uang, alias piutang. Oke, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan daripada ketiga siklus tadi? Nah, ini yang teknik atau trik yang bisa Anda lakukan sebagai pengusaha untuk bisa mendapatkan profit atau keuntungan daripada mengatur teknik atau mengatur umur-umur atau mengatur waktu-waktu daripada ketiga siklus tadi. Oke? Nah, sekarang saya coba kasih pandangan kepada Anda ketika Anda melakukan pembelian di sini, ya. Anda ketika berhutang, ibaratnya itu Anda sedang diberikan tambahan modal oleh supplier Anda. Jadi transaksi ini harusnya transaksi yang sangat menguntungkan Anda. Kenapa? Karena Anda mendapatkan tambahan modal daripada customer Anda, daripada supplier Anda, ya. Jadi ketika Anda mendapatkan hutang, semakin panjang hutang yang Anda dapatkan, ini akan semakin baik. Oke, tentunya kita di sini nggak mau merugikan siapapun, ya. Saya nggak mengajarkan Anda untuk merugikan siapapun. Tapi maksudnya ketika Anda bisa bernegosiasi kepada supplier Anda dan akhirnya mereka mau untuk memberikan Anda tambahan hutang, ya, mendapat tambahan termin hutang, misalnya dulu 1 bulan. Ternyata Anda bisa mendapatkan misalnya 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Oke, berarti Anda sedang dapat tambahan modal sebesar 3 bulan daripada supplier Anda. Dan uang 3 bulan ini bisa Anda putar untuk yang lain. Tentunya saya kasih notice kepada Anda, jangan sampai digunakan untuk membeli barang yang nggak Anda perlukan atau tidak berhubungan dengan kondisi pekerjaan Anda. Oke? Nah, berikutnya ada namanya unsur barang yang tertahan di dalam gudang. Nah, ini juga ada umurnya. Jadi kalau seandainya Anda memiliki barang yang tertahan di dalam gudang, ini kalau bisa Anda beli, sebaiknya secepat mungkin Anda jual. Makanya perlu banget Anda memikirkan bagaimana barang ini saya beli tidak terlalu lama tapi bisa terjual dengan cepat ke dalam proses penjualan, ya. Nah, ini Anda perlu pikirkan. Jangan beli barang sekarang nanti 3 bulan lagi baru terjual. Nah, ini masalah besar, ya. Beli barang sekarang kalau bisa mungkin minggu depan sudah terjual atau 2 minggu lagi terjual atau maksimal lah 1 bulan terjual. Ya, ini siklus yang kedua yang harus Anda pikirkan. Semakin pendek semakin bagus, ya. Bukan semakin panjang semakin bagus, tapi semakin pendek semakin bagus. Oke? Nah, yang terakhir guys adalah di siklus untuk piutang atau penjualan yang kredit. Syukur-syukur Anda memiliki teknik penjualan yang semuanya secara cash, ya, alias Anda menjual langsung mendapatkan uang tunai. Tapi bayangkan kalau Anda menjual secara kredit dan lama. Oke? Anda lama. Nah, ini Anda harus pikirkan. Bagaimana kalau seandainya ternyata customer Anda memiliki masalah dalam cash flow-nya mereka atau dalam keuangannya mereka. Misalnya contoh, ya, mereka dalam suatu waktu berhutang kepada Anda, ya, Anda memberikan piutang kepada mereka, ya, dengan jumlah yang sangat besar. Misal, lalu ternyata kondisinya mereka waktu itu mereka mendapatkan musibah. Misal saja, ya, saya ngomong kosong, ya, misalnya ternyata usahanya mereka mengalami kebakaran gitu, ya, atau toko mereka mengalami kebakaran dan akhirnya mereka tidak bisa membayar kepada Anda. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan guys. Ketika mereka mengalami kebakaran, bukan mereka tidak mau membayar kepada Anda, tapi bisa jadi mereka kondisinya adalah tidak bisa membayar kepada Anda. Oke? Nah, so ini yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda mengatur teknik tadi, ya. Ketika Anda melakukan penjualan kepada customer Anda, so pasti guys, kalau bisa jangan dikasih termin yang panjang. Termin itu apa, Pak? Ya tadi, jangka waktu, ya, membayar, ya. Anda jual hari ini, kalau bisa ya bayarnya misalnya minggu depan maksimal. Atau Anda jual hari ini, kalau bisa diterima uangnya juga hari ini. Nah, itu kalau bisa, ya. Tapi sebaiknya semakin pendek semakin bagus. Oke? Nah, Anda coba perhatikan, ya.
Ada teknik dari pembelian, misalnya Anda dapat utangan 3 bulan, Anda dapat teknik misalnya dari persediaan tadi yang disimpan maksimal 1 bulan misalnya, dan Anda mendapatkan teknik tadi yang penjualan Anda turunkan menjadi 1 bulan. Oke? Nah, bayangkan, dapat 3 bulan modal dari orang lain, Anda keluarkan 1 bulan untuk menyimpan barang, Anda keluarkan 1 bulan untuk memberikan piutang, ya, berarti Anda kurangin 2 ya, otomatis Anda bisa mendapatkan surplus daripada modal ya, daripada orang lain tadi 3 bulan cuma dikurangi 2, Anda masih surplus 1 bulan guys ya. Nah, ini teknik yang bisa Anda lakukan bagaimana Anda bisa mengurangi ya modal kerja yang Anda keluarkan ya. Nah, Anda bisa mendapatkan modal utang daripada orang lain ya, tapi jangan tadi harus utangnya diberesin lebih panjang kalau bisa tanpa merugikan orang lain ya tentunya. Lalu persediaannya dikecilkan ya, hutangnya dipanjangkan, persediaan dikecilkan, piutangnya dikecilkan. Nah, kalau Anda menggunakan teknik ini aja guys, banyak orang yang bisa melakukan penjualan, banyak orang yang bisa melakukan usaha dengan hanya bermodalkan hutang ya. So pasti guys, semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau Anda masih bingung, saya yakin dan percaya mungkin teman-teman juga ada yang apa sih Pak? Oke, Anda boleh komen di bawah guys ya. Anda boleh komen di bawah, tanya kira-kira apa yang mungkin Anda bingungkan ya. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab, tapi kalau ternyata perlu jawaban yang lebih panjang akan saya buatkan video yang lain. Oke? Nah, yang terakhir guys, kalau seandainya memang Anda ingin mendapatkan respon cepat, Anda boleh juga DM saya di Instagram saya ya, supaya saya bisa respon cepat, karena kalau dari YouTube mungkin agak lama karena saya nggak bisa setiap hari membuka YouTube ya. Yang terakhir guys, bagi yang merasa channel ini bermanfaat, silakan di-share, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya tetap bisa mendapatkan konten-konten menarik dari channel ini ya. Oke guys, semoga bermanfaat dan sukses terus, bahagia dan sehat untuk Anda. Bye bye.